Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan begitu indahnya, menariknya ciptaan-ciptaan. Masya Allah, apa yang tadi sudah diterangkan oleh satu sin itu begitu gampang. Kita tidak ingin memulai dari 3 pokok yang tadi sudah diterangkan. Kita senang dengan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kita tidak pernah mau lagi melihat apa yang sudah diaturkan. Maha Suci Allah. Allah menciptakan begitu indah, begitu menarik. Kita tidak pernah mau melihat ketertarikan. Ada apa dengan kita? Allah ciptakan berbagai keindahan. Kita melihat yang lain. Allah ciptakan bunga yang menarik, kita mencari yang lain. Batang yang sudah rapuh kita lihat. Allah menciptakan wanita yang begitu menarik, tapi kita mencari hal-hal yang lain yang tidak pernah ada di dalam benak pikiran kita. Beralihnya pikiran kita dengan ketertarikan yang Allah sudah ciptakan, yakin hati kita sudah tertutup. Tertutup karat yang tadi sudah dijelaskan. Apa yang menyebabkan dia tertutup? Karena dia tidak pernah melihat keindahan yang ada di dalam dirinya. Seorang yang tidak suka dengan keindahan yang ada di dalam dirinya, ketika dia melihat sesuatu yang Allah berikan dengan kesempurnaannya, tapi dia tidak akan pernah bisa melihat itu. Karena di dalamnya, karena ada di dalam pikirannya, selalu di luar yang dilihat. Dia tidak ingin lagi memperhatikan apa yang ada pada dirinya. Karena di dalam dirinya penuh dengan berbagai macam penyimpangan yang Allah sudah berikan. Apa sebabnya? Bisa saja, bisa jadi informasi yang masuk ke dalam dirinya, intervensi yang ada pada dirinya yang selalu yang tidak menarik. Karena kita sering melihat sesuatu yang tidak menarik seperti yang tadi dikatakan, kita sering menonton hal-hal yang bukan milik kita. Kita suka memperhatikan, meyakinkan bahwa itu kita seperti itu. Itu yang membuat ketika datang yang Allah berikan kebaikan itu, kita akan beralih. Karena apa? Pikiran kita ada di tempat-tempat penyimpangan itu. Maka visualisasi kita, pendengaran kita berpengaruh besar terhadap apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Kalau kita memiliki sesuatu yang indah, yang memang benar-benar ciptaannya Allah, yakin kita tidak akan pernah merasakan tertarik. Karena kita muncul adanya ingin, mau memperhatikan. Coba kita perhatikan. Ketika waktu mau menikah, apakah ada keinginan menikah? Niat kita, maunya kita, tujuan kita, untuk apa? Apakah status? Apakah hanya sebatas daripada tidak nikah? Daripada ini yang harus diperbaiki kembali. Kalau kita cuman, yang penting saya nikah dulu daripada enggak. Padahal pikiran-pikirannya tidak ada di sana. Bagaimana dia bisa tertarik? Atau memang ada kesalahan. Ini yang sering didapatkan. Ada kesalahan. Apa? Ketika dia melihat wanita, berubah bentuknya menjadi laki-laki. Dan sering terjadi seperti itu. Karena apa? Karena memang sejak kecilnya dia sudah mengagumi pria, bukan mengagumi wanita. Maka dia nggak tertarik lagi melihat wanita. Bisa saja. Bisa juga ketika dia masih anak-anak baru muncul, ya dikirain dulu tuh kamu perempuan lahirnya. Begitu lahir, coba kalau kamu tuh wanita tuh kamu cantik. Labelisasi yang terjadi pada dirinya dia,
Itu yang akan mengikis dia. Maka itulah yang terjadi dan banyak yang terjadi. Penuhnya informasi, intervensi yang menyebabkan dia tidak tertarik lagi. Kesalahan dari nonton, dari pendengaran dia, dari labelisasi, dari lingkungan yang dia dapatkan, yang akhirnya istri itu sebatas status. Sehingga dia nggak tertarik. Dia bisa punya anak. Itu normal. Oke saja. Tapi bentuk ketertarikan, dia biasa aja. Ketemu istrinya ya sudah. Cuman ketika muncul hasrat nafsu, dia bisa melakukan kemudian selesai. Dan dia tidak lagi bisa melihat. Kenapa? Karena cara berpikirnya dia. Rubah, bersihkan, kembali. Taubat adalah proses kembali. Kembali untuk apa? Membersihkan. Mari kembali lagi. Kalau kita melihat diri kita seorang laki-laki pria, jadikan diri kita menjadi seorang laki-laki. Di mana laki-laki mempunyai pasangan. Jaga dari 3 poin yang tadi sudah diperhatikan itu adalah jaga diri kita. Dari mana? Dari hal-hal yang tidak baik dari kita. Wujudkan, ekspresikan sesuatu yang kita senangi. Kalau yang kita ekspresikan sesuatu yang kita perhatikan, sesuatu yang terus dalam pikiran kita yang tidak menyenangkan, maka dengan sendirinya. Hati-hati pikiran kita berubah, insya Allah. Ya. Insya Allah kita akan tertarik. Karena subhanallah, Allah tidak akan salah. Allah tidak akan salah menitipkan seorang wanita pada diri kita. Allah tidak akan salah. Allah tidak akan salah menitipkan seorang wanita pada kita. Karena dia yang terbaik, pasti. Kalau kita lihat kasus yang kedua, berbalik. Allah tidak akan salah menitipkan suami pada diri kita. Hanya saja bagaimana hubungan kita, interaksi kita, menjaga diri kita. Ketika suami kita memang mempunyai, bagaimana kita menyirami dia dengan suatu yang indah, yang baik. Kalau suami kita, anggap saja suatu teh, kita siramin terus di dalam gelas tersebut dengan air putih, teh itu akan berubah menjadi putih. Tapi ketika misalnya kita sudah tuangkan air putih, suaminya ambil tehnya lagi dicelupkan bertambah kental, sebaiknya kita nggak perlu menyirami lagi dan kita taruh saja cangkirnya di tempat yang lain dan kita pergi dari tempat itu. Karena ketika kita sudah sirami dengan air putih, dengan perkataan baik, dengan perbuatan baik, dengan segalanya kebaikan, tapi dia tetap saja tidak mau, dia tetap dengan kotoran-kotoran yang pada dia, sebaiknya yang seperti tadi dikatakan, tinggalkan. Yakinkan itu. Tapi kalau kita memulai memberikan dia, menyirami, mensejukkan, insya Allah dia akan berubah. Dia akan bertobat. Namun kalau dia sudah melanggar apa yang Allah tetapkan, sebaiknya kita tinggalkan. Kembali bahwa setiap individu dalam keluarga jaga 3 poin yang tadi. Bagaimana kita benar-benar bisa menjaga diri kita dari Allah, yakin kita tidak akan terkena yang namanya konflik, yang namanya kesel, marah, kecewa, sakit hati. Ya, ada satu saat, ada satu orang datang, saya sakit hati, saya terluka. Suami saya dia tuh orangnya nggak nyenengin, kalau ngomong bikin kesel saya terluka. Dia kadang-kadang cuek, dia kadang-kadang ngobrol sama temannya di telepon, saya dicuekin saja, saya merasa kecewa, saya merasa kesel. Ya pasti bisa.
Ketika kita terima kekesalannya, kita akan terus kesal. Kalau kita terus menerima kekecewaannya, kita akan kecewa terus. Kalau kita sakit hati, luka kita terus menerus, kita akan terus bersama dengannya. Namun kita katakan tidak. Saya nggak kesel. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau itu baik, masih ada kebaikan, yuk diperbaiki. Kalau tidak, kita harus katakan dengan tegas. Kita harus katakan dengan tegas. Tapi pertama kali perbaiki. Karena Allah menciptakan setiap manusia baik. Artinya ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita belum sanggup, biarkan dirinya dia yang memperbaiki dengan orang lain yang bisa memperbaikinya. Yakinkan perbaikan itu akan lebih baik ketika kita punya niat tujuan yang baik. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.